materi, terkait dengan kebanyakan tentang materi, tentang kesuksesan-kesuksesan. Padahal kebahagiaan itu kalau kita lihat dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga sebenarnya kita para ibu ini perlu juga hafal hadis ini ya, agar kita nggak banyak galaunya, karena kita ibu-ibu ini banyak galaunya. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita banyak galaunya, banyak pusingnya kalau bahasa kami itu. Banyak pusingnya, banyak galaunya, banyak yang harusnya nggak dipikirkan, dipikirin, ya. Ya, nanti kalau kita tanya kepada psikolog itu ya, kan moderator kita psikolog ya, bisa kita tanya bahwa mungkin di antara penyebab terbesar kita itu banyak mikirin yang harusnya nggak dipikirin gitu. Kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua sudah hafal. Man asbaha aminan fi baitihi, barang siapa yang ketika di pagi hari dia terbangun dalam keadaan aman, artinya tidak mendengar dentuman bom, tidak sedang dikepung rumahnya diancam mau dibunuh gitu ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dan sehat fisiknya, artinya ya alhamdulillah bisa bangkit baik, bisa jalan ke kamar mandi, bisa wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian wa indahu qutu yaumihi, dan dia ada yang untuk dimakan untuk hari itu aja. Artinya ya untuk hari ini sih ada lah ya, beras sekilo ada. Kemudian ada yang bisa dimakan untuk hari ini aja. Maka kata Rasulullah apa? Dia telah diberikan dunia wahaza firihi. Dia telah di dunia seperti orang yang diberikan dunia dan seisinya. Ya artinya ya itulah dunia itu ya. Standarnya simple banget kata Rasulullah. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, sehat fisiknya, kemudian dia punya bekal untuk dimakan pada hari itu, maka dia seolah-olah sudah memiliki dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi simple banget standar bahagianya ya. Jadi nggak mikirin, kalau misalkan nih, kalau seandainya kebahagiaan itu diajarkan adalah standar materi, bukan hanya untuk bekal hari ini. Kadang-kadang kan kita khawatir nih duit tinggal 20.000 ya. Gimana masih misalkan tanggal masih tanggal 18, 12 hari lagi mau makan apa? Dipikirin pusing gitu ya. Atau misalkan baju itu aja, atau macam-macam. Nah, kita kembali kepada Rasulullah, mu'afan fi jasadi. Kalau kita bangun pagi, kita sehat, anak-anak kita sehat, ya. Walaupun kalau mereka sehat bakal berantakin rumah dari ujung ke ujung. Kata Rasulullah, itulah orang yang diberikan dunia dan seisinya, itu yang bahagia. Tidak memikirkan, kalau bahasanya Gus Novel tuh nggak usah dipikirin. Sesuatu yang belum tentu terjadi, jangan dipikirin. Nah, itu makanya kenapa kita bisa melihat kalau kita lewat di pemukiman misalkan yang secara standar ekonomi sangat-sangat di bawah mungkin ya, tapi kok mereka bisa ketawa lepas, bahagia gitu ya, mengamalkan hadis Rasulullah. Ya, penting dia bangun pagi sehat, aman keadaannya, ada yang dimakan hari ini, oke, udah bahagia. Toh orang yang punya harta ratusan miliar kan standar hidupnya gitu juga ya. Bangun pagi, sehat, dia sarapan. Yang dia makan walaupun mungkin sarapannya harganya jutaan, kan kenyangnya sama dengan sarapan yang harganya misalkan 10.000. Kenyangnya kan sama. Ya. Maka ini satu hadis yang sangat standar kita perlu ingat, bahwa Rasulullah mengatakan orang yang memiliki dunia dan isinya itu adalah cukup dengan standar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita bicarakan adalah, Ustazah, untuk bahagia ini kan tidak sesimpel itu. Kita sebagai istri, sebagai ibu, memiliki tanggung jawab ya terhadap pasangan. Kita akan belum lagi ngurusin anak-anak. Dan anak-anak itu Ustazah semakin banyak jumlahnya, mungkin ngurus anak satu tentu beda dengan ngurus anak dua. Ngurus anak tiga, saya sudah rasakan ya, gimana ngurus anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat. Jadi misalkan yang nggak bisa kita samakan, misalkan saya nasehatin saya punya anak satu, saya bilang ke ibu yang anak empat, gampang kok ngurus anak itu, ya memang gampang, tapi ada sesuatu, ada seperti tekanan kejiwaan, beban, bagi orang yang anaknya sudah terhitung banyak, itu dia ada satu beban khusus dalam pikirannya, dalam hatinya, dibandingkan ketika anak kita masih sedikit. Kalau tidak memiliki satu keyakinan yang baik dalam konsep apa sebenarnya anak dalam Islam. Sekedar punya misalkan anak 4 atau anak 5,
dengan anak satu, itu beban psikologis yang kita rasakan tuh beda. Maka yang pertama kali kalau kita menyadari amanah anak kita ini adalah, ini kalau pesan saya, jangan pernah menganggap anak-anak itu adalah beban. Kita bakal capek banget kalau kita menganggap anak-anak itu beban. Misalkan kita punya anak 5, atau punya anak 6. Dalam pikiran kita selalu angka 5, angka 6. Kebayang bangun pagi gimana riwahnya, kebayang bagaimana ngantarkan mereka ke sekolah, kebayang gimana itu bajunya yang banyak kotornya. Kalau kita sudah kebayang pada angka yang banyak itu, dan akhirnya menjadikan beban buat kita, jadi belum ngapa-ngapain kita udah capek ya, baru nyeplok telur kita udah capek, baru nyapu rumah kita udah capek, karena sebenarnya bukan capek fisiknya, tapi capek pikiran dan hatinya, karena kita menjadikan itu sebuah beban. Maka yang pertama kali kalau kita mau bahagia, kita sudah seperti hadis Rasulullah, sudah bangun pagi aman, sudah sehat, kemudian ada makan untuk hari ini. Yang tips berikutnya adalah jangan menjadikan tanggung jawab yang kita miliki itu sebagai beban. Ya, jangan jadikan orang-orang yang hadir dalam hidup kita sebagai beban, baik itu pasangan, baik itu anak-anak, karena ini akan beda banget kita kejiwaan kita. Ya, bagaimana ketika kita merasa anak-anak ini bukan beban. Banyak orang tua kita ini, bahkan ibu-ibu ya, merasa bahwa anak itu lebih banyak meminta daripada memberi. Coba deh ibu-ibu kita pikir ya, sebenarnya anak-anak ini lebih banyak minta atau lebih banyak memberi kepada kita? Ya jawabannya sebenarnya mereka lebih banyak memberi daripada meminta. Ya coba kalau anak-anak ini sakit nih, misalkan ada anak yang sakit, tuh rasanya tuh kita nggak enak banget. Tapi ketika dia sehat, dia peluk kita, itu kebahagiaan yang diberikan tuh besar banget. Anak-anak ini lebih banyak memberikan kepada kita daripada meminta. Ya, ketika kita pulang dari luar lihat anak-anak tuh ya rasanya senang gitu. Belum lagi itu baru nikmat-nikmat duniawi ya. Gimana ketika misalkan kita capek dipijitin, kemudian gimana ketika misalkan ngelihat mereka senyumnya tuh imut-imut, walaupun misalkan belum mandi, apa yang mereka berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka minta. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat, belum lagi di alam barzah ya. Siapa yang paling mau ngedoain kita ketika meninggal melebihi anak-anak kita? Temen mau sedekat apa dia ada lupanya sama kita. Tapi kalau anak selagi dia agamanya baik, dia sholat, dia nggak akan pernah dalam setiap 5 waktu sholatnya melupakan kita. Jadi tips bahagia bagi seorang ibu itu jangan anggap beban berapapun ya manusia yang Allah titipkan pada kita. Artinya pasangan kah atau anak-anak kah. Yang pertama kali jangan dianggap beban, jangan terfokus pada angka dan bilangannya. Kalau kita lihat kepada mungkin ini yang dari Husnul juga ada ngaji Al-Hikam itu ya yang di Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di Al-Hikmah yang nomor 2 itu. Beliau mengatakan ini iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ya. Iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwa al-khafiyah. Yang artinya, kalau kita terjemahkan bebasnya gitu ya, terjemah enaknya, kalau Allah sudah kasih kita satu amanah, satu tanggung jawab, satu urusan, terus kita mau nyari urusan lain, maka sebenarnya itu yang berbicara adalah hawa nafsu kita. Artinya begini, ketika Allah berikan kita nih jumlah anak sekian, Allah beri kita pasangan dengan model kayak begini. Maka ibadah terbaik kita adalah ya menghadapi mereka ini, mengurusi mereka ini. Ya, mengurusi anak-anak kita, kemudian mengurusi pasangan kita. Dan dari mana datangnya kebahagiaan itu, Ustazah? Kalau ini semuanya kita urusin ya. Tadi, iqamatillahi iyyaka fil asbab. Anak-anak ini kita urusin, pasangan juga kita urusin. Dari mana datangnya kebahagiaan bagi seorang ibu? Adalah dengan menikmati prosesnya. Ini yang kita perlu belajar bagaimana menikmati prosesnya. Jadi tidak lari dari kenyataan. Misalkan ada yang begini, karena capek, nggak sanggup ngurusin anak-anak di rumah, mendingan saya aktivitas di luar aja deh. Ya. Saya nggak sanggup ngurusin anak-anak di rumah. Riwah. Ya, kalau misalkan itu karena bentuk pelarian,
maka itu tadi dikatakan dalam hikmah atau ilah sakandari itu minasyahwa al-khafiyah. Itu adalah hawa nafsu kita. Karena sebenarnya yang seharusnya adalah di mana Allah tempatkan kita, itulah ibadah terbaik kita. Ketika sudah menjadi seorang ibu, maka ibadah terbaik kita adalah menjadi ibu. Ya, yang anggota dewan, ibadah terbaiknya adalah selain menjadi ibu, dia menjadi anggota dewan. Seorang guru, ibadah terbaiknya adalah selain menjadi ibu di rumah, dia juga menjadi ibadah terbaiknya menjadi seorang guru. Nah, bagaimana kita menikmati peran kita ini tidak menjadikannya sebuah beban. Anak-anak ini, bagaimana kita nikmati peran kita menjadi anak-anak. Kalau tips dari saya, bagaimana menikmati peran ini? Kalau saya, yang pertama, saya butuh kedua. Saya butuh sosok, saya selalu teringat seorang guru, itu gimana memperlakukan anak-anaknya, dan saya ambil itu menjadi contoh dalam perlakuan saya kepada anak-anak. Jadi memang kita perlu membaca, bahkan bertemu sosok, atau melihat bagaimana ya, jadi nggak sekedar teori, melihat bagaimana ada sosok yang sangat baik dalam memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana bahagianya dia dengan anak-anaknya. Apa sih sukses tipsnya apa? Jadi saya butuh kedua, saya butuh contoh. Dan alhamdulillah saya pernah punya guru ya, yang Allah pertemukan saya ketika memperlakukan anak-anak gitu. Ketika saya misalkan marah, bagaimana cara dia memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana kita seorang ibu memberikan rasa nyaman kepada anak-anak kita. Kadang mau marah, boleh marah, tapi tidak sampai menghilangkan rasa nyaman, ya, tidak menghilangkan rasa nyaman anak-anak kepada kita. Dan ini penting banget. Kita kadang-kadang marah, boleh marah. Tapi bagaimana anak-anak ini tidak boleh hilang rasa nyamannya dari ibunya. Jangan sampai merasa lebih nyaman di luar gitu ya, daripada kepada kita. Dan ini kita perlu bahagia untuk bisa menjadi ibu yang kayak begitu. Karena kalau kita sudah penuh beban dalam pikiran kita, kemudian di rumah menjadi akumulasi, pelampiasan kemarahan, anak-anak akhirnya merasa nggak nyaman dengan kita. Misalkan di luar ada beban pekerjaan, numpuk dalam pikiran kita gitu ya. Dia salah dikit aja, cuma nuangkan air di lantai aja, kita udah meledak seolah-olah kayak dia tuh kayak ngebom rumah kita, padahal cuma numpahin air di lantai, karena menjadi tumpukan beban dalam pikiran kita. Nah, maka bagaimana tidak menjadikan ini sebagai sebuah beban, kita nikmati bahwa setiap proses yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita butuh sosok-sosok kedua ya, para ibu-ibu, para ummahat, bagaimana bentuk mereka mendidik anak-anaknya. Dan ini penting banget, kita butuh sosok nyata yang kita lihat, ternyata kebahagiaan dalam rumah tangga itu nggak sekedar teori gitu ya. Ternyata ada loh orang yang bisa sebahagia itu dalam menikmati tanggung jawabnya mendidik anaknya yang 10, 13, saya baru 3, baru 4, kok saya nggak bahagia? Ya tentunya ya kita sudah paham lah, selain tentang bacaan Al-Quran, kita seorang ibu harus baik rohaninya ya, baik rohaninya, kemudian banyak zikirnya. Tapi ibadah-ibadah kita ini, zikir kita, ibadah kita, itu mau sebanyak apapun, tapi kalau masih senantiasa kita menganggap amanah ini adalah beban, kita susah untuk bahagia. Karena dalam beribadah pun kita akan membawa hawa nafsu dan emosi kita. Bisa emang ustazah ibadah pakai emosi? Bisa. Contohnya gini, kalau kita menyadari bahwa peran kita adalah menjadi ibu yang bahagia, karena ibunya kalau bahagia, insya Allah keluarganya bahagia. Karena kan ibu itu kunci ya. Kalau ibunya marah terus, manyun, ya anak-anaknya juga nggak bahagia. Serem itu ibunya kayak singa. Tapi kalau ibunya bahagia, anak-anaknya insya Allah bahagia, karena kuncinya di ibu. Nah, tapi kalau ibunya nggak bahagia, penuh dengan beban dalam pikirannya, punya anak 6, belum lagi nyiapin sarapan suami, target tilawah juga belum selesai 1 hari ya. Tilawah harus 1 juz, misalkan, atau 2 juz targetnya. Tapi menganggap banyak beban. Jadi kita tilawah emang tilawah, banyak baca Quran, tapi beban tuh nggak lepas. Kita masih tilawah dengan menggunakan emosi kita masih terus, hawa nafsu kita ya, tumpukan beban itu masih membebani kita. Ibaratnya kayak gini, maaf ya, ini mungkin permisalannya agak lain lah gitu karena menyebut hewan. Misalkan gini, kalau ada kita lagi megang daging gitu ya. Ini saya dapatkan dari guru Zaini, ini ilmu ini. Beliau menyampaikan,
kalau kita pegang daging di tangan kita, kemudian di depan kita ada anjing gitu. Kita pegang daging, di depan kita ada anjing. Ya, kita mau usir anjing itu gimana pun, nah anjing ini kelaparan ya, kita mau usir gimana pun anjing itu, dia nggak akan mau pergi, karena dia mau daging di tangan kita. Gimana caranya supaya dia mau pergi? Kita lemparin dagingnya, biar dia pergi. Kan begitu ya? Nah, kita juga kayak begitu. Kita mau tilawah sebanyak apapun, mau zikir gimana pun, tapi kita masih menganggap itu semua adalah beban. Tidak ada niatan, ya Allah, lepaskanlah bebanku, ringankan beban yang aku pikul, ya Allah, jadikan semua ini mudah, ya Allah, aku pasrahkan lillahi ta'ala tawakal. Akhirnya kita melepaskan itu semua ya. Dan ketika kita tilawah, kita zikir itu kita mencoba untuk melapangkan hati, itu beda dengan yang sekadar ritual yang aku belum selesai target order satu ini, hari ini misalkan, aku harus tilawah, gimana caranya, anak-anak lagi ribuh banget, ya Allah, pokoknya mau tilawah dulu. Beda tentunya dengan ketika beribadah sudah dilepaskan itu. Dilepaskan rasa tertekan, dilepaskan yang sesuatu yang kita anggap beban padahal bukan beban, tekanan-tekanan yang kita rasa itu adalah tekanan tanggung jawab padahal itu sebetulnya tidak sebesar itu. Tentunya beda. Ya. Jadi bukan sekedar ritualnya yang penting, tapi bagaimana hati kita hadir ketika ritual itu, ketika ibadah itu, dan jadikan itu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan. Contohnya gini, kita lagi ada masalah ribet banget, entah dengan pasangan, entah dengan anak gitu ya. Apalah masalahnya. Kemudian kita mau baca Quran. Jangan sekedar ngaji baca Quran, tapi gimana ketika baca Quran hati kita hadir, minta niat sama Allah ya, karena mayoritas ulama membolehkan kita bertawasul dengan amal soleh. Kita boleh menjadikan amal soleh sebagai sarana kita minta kepada Allah. Ya, kita niatkan, ya Allah, dengan tilawah ini, ya Allah, mudahkan urusanku, ya Allah, mudahkan hatiku memaafkan, lapangkan pikiranku, ya Allah, jadikan masalah-masalah dalam rumah tangga ini menjadi mudah bagiku, ya Allah. Jadi artinya ketika kita tilawah itu hati kita udah lepas, dagingnya udah kita lemparin gitu, nggak kita bawa. Kita mau banyak zikir sebanyak apapun zikirnya, tapi kalau masih menyimpan itu marah dalam hati, beban dalam hati, ya efeknya beda. Jadi kalau ada masalah seorang ibu rumah tangga misalkan dia mengatakan gak bahagia, nggak bisa langsung kita katakan udah kamu banyak baca Quran aja, bukan sekedar itu, tapi perlu ada terapi. Silakan Bu, dipelongkan dulu bebannya, lepaskan dulu apa yang tidak penting untuk diingat, ya baru tawasul baca Quran, minta kepada Allah supaya diselesaikan masalah kita. Jadi nggak sekedar ritual. Makanya kalau dalam usul fikih itu di maqasid syariah dikatakan yang namanya hawa nafsu itu tidak baik walaupun untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Kayak tadi ya, aduh pusing banget, udah deh, pokoknya nggak mau tahu, target tilawah belum selesai, beresin semuanya, pokoknya mau tilawah. Ya tilawahnya sekadar tilawah gitu aja, tidak berefek pada kita. Kan ingin ibadah-ibadah kita ini ada asarnya ya, selain dapat pahala, ada asarnya, ada efeknya dalam perilaku kita, ya dalam keseharian kita. Dan perilaku kita yang sebenarnya itu adalah yang kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak, kepada pasangan gitu ya. Nah, kalaupun kita bahagia, maka yang pertama kali berhak merasakan kebahagiaan kita itu ya keluarga, bukan orang lain gitu. Kadang-kadang kita kalau di luar kan dengan mudahnya tertawa, ya dengan mudahnya memaafkan, tapi ketika di rumah tuh rasanya kok kayak semuanya adalah beban ya. Sebab bisa nggak kita misalkan bangun tidur tuh ada misalkan merutinkan setiap bangun tidur pertama kali dilakukan kepada anak-anak adalah tersenyum. Coba ibu-ibu kebayang ya, kalau kita bangun tidur terus anak kita langsung senyum sama kita gitu. Enak banget kan rasanya ya. Nah, gimana kalau mereka juga mendapatkan hal yang sama. Ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan adalah senyum. Ya bangun nak, senyum gitu ya. Pasti enak banget ngelihatnya. Ini bukannya ngomel, bangun tidur ya. Oh, anak-anak juga pikirannya penuh. Belum ngapa-ngapain, belum sekolah, belum ngapa-ngapain, pikirannya udah penuh. Karena ibunya nggak bahagia. Kalau ibunya bahagia, dia bahagia, anak-anak juga akan bahagia. Nah, jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ya, kita selain dalam ibadah-ibadah kita, dalam tilawah-tilawah kita, dalam zikir-zikir kita usahakan melepaskan dulu beban, melepaskan marah, melepaskan tumpukan pikiran, dan minta sama Allah agar ibadah-ibadah ini membawa berkah dalam rumah tangga kita khususnya. Karena kalau kita baik di luar itu gampang. Menjadi orang yang bahagia, yang baik di luar tuh gampang banget. Karena kan nggak mungkin, masa kayak kajian begini saya langsung marah-marahin moderator kan nggak mungkin. Ya,
langsung marah-marahin peserta kan nggak mungkin. Sama orang tuh kita gampang banget untuk baik, untuk senyum tuh gampang banget. Tapi kalau untuk yang di rumah gitu ya, mungkin senyum kita mahal banget untuk pasangan, untuk anak-anak. Karena kadang-kadang kita sudah merasa mereka adalah hak milik kita yang terserah kita mau apain. Padahal justru mereka adalah orang-orang yang paling besar sumbangsinya nanti dalam hidup kita. Bahkan jangan tunggu besar, ketika sekarang aja mereka adalah sumber kebahagiaan kita. Jadi kita atur mindset kita bahwa rumah ini adalah sumber kebahagiaan kita, bukan sumber beban. Itu berefek banget. Kalau kita nganggap itu beban, udah kita kan capek terus. Bangun tidur yang kita pikirkan apa? Gimana tumpukan piring, gimana masak sarapan, nyetrika baju anak-anak, nyiapin semuanya, suami lagi, semuanya akan jadi beban dalam pikiran kita. Tapi bagaimana kita jadikan ini adalah sumber pahala kita. Makanya ada judul buku khusus namanya adalah Al-Bait, bahwa rumah itu mihrabul ibadah. Rumah itu bagi seorang perempuan adalah mihrab. Jadi bukan mihrab dalam artian dia untuk sekedar berdoa, sholat, tapi aktivitas dia di rumah itu adalah seperti dia dalam mihrab. Orang kan namanya kalau di mihrab itu kan beribadah ya, zikir, doa, sholat. Nah, tapi bagi harusnya kalau ibadah kan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Itu kalau dimaknai dengan baik bahwa dia adalah ibadah. Makanya ketika contohnya nih ya, contohnya sholat aja dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Insyaallah hafal semua kita ayatnya ya. Dan janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, ada ulama mengatakan mabuk ini bukan sekedar mabuk yang puyeng geleng-geleng. Mabuk itu kan juga yang realita dihadapin apa, yang diingat apa gitu ya, menceracau. Sholat tapi ingatnya apa? Sholat ingatnya bisnis. Sholat ingatnya apalagi cucian. Sholat ingatnya macam-macam. Artinya ketika kita masih mabok, ya jangan sholat dulu. Makanya bukan jangan sholat dulu, artinya jangan sholat. Artinya ta'awuz dulu, ya bersihkan dulu, lepaskan dulu pikiran-pikiran itu, beban-beban itu, baru kita sholat. Kan gitu ya maksudnya ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk karena mikirin cucian, mikirin pilkada, mikirin apa semuanya. Lepasin dulu, baca ta'awuz, qul a'udzu birabbin nas, baru sholat. Nah di rumah juga kita begitu. Kalau tadi sholatnya khusyuk, jangan mabok sholatnya. Di rumah juga gitu, biar ibadahnya di rumah kita bahagia, biar nggak mabok, adalah coba lepasin beban-beban pikirannya. Jangan dipikirin. Kita ini perempuan kadang banyak banget yang dipikirin. Yang nggak harusnya dipikirin, kita pikirin. Ya, kayak tadi, padahal Rasulullah mah gampang banget ya. Makanya Rasulullah itu orang paling bahagia. Karena yang nggak harusnya dipikirin, jangan dipikirin. Gampang aja kata Rasulullah, yang penting bangun tidurnya sehat, aman, ada dimakan buat hari ini, udah deh. Itu udah miliki dunia seisinya. Jadi ini ibu-ibu ya, kita jangan anggap ini beban, kemudian jangan memikirkan apa yang harusnya nggak dipikirkan, suami di luar nggak usah dipikirin yang macam-macam, karena pikiran itu adalah doa. Ya bahagia, selalu memikirkan adalah aku bahagia, ya, aku punya anak 6 dan aku bahagia, aku punya anak 7 dan aku bahagia. Jadi jangan aku punya anak 6 dan kerjaan banyak banget, itu udah mulai itu merasukin ya, udah mulai merasukin pikiran kita. Jadi kita menjadi beban padahal belum dikerjain. Makanya baru nyeplok telur udah capek. Kenapa? Bukan fisiknya yang capek. Karena pikirannya capek, akhirnya karena pikiran capek ngebawa fisiknya capek juga. Aduh saya ustazah cuma nyapu rumah udah capek banget. Nih pasti ibu menganggap beban semua pekerjaan. Makanya belum dikerjain capek duluan. Ya enggak ibu-ibu ya? Kita cepet banget capek ya. Baru ngangkat jemuran, udah ngos-ngosan. Sebenarnya bukan fisiknya yang capek, tapi pikiran hati kita capek, numpuk semuanya, menjadi beban, akhirnya fisiknya juga capek. Maka untuk tips bahagia, jangan menjadikan beban, jangan menganggap banyak hal itu adalah beban, dan tadi kita butuh kedua, lihatlah sosok-sosok siapa yang perlu kita ingat dalam pikiran kita. Kalau misalkan kita lagi nggak bahagia, lagi nggak mood, misalkan sama anak-anak, coba ingat sosok itu, ya Allah, kenapa dia bisa sabar menghadapi anak-anak, kok dia bisa tersenyum terus, kenapa kata-katanya bisa selalu baik ya. Artinya ada loh manusia yang bisa kayak gitu. Itu bukan sekedar teori aja. Gitu ya. Mungkin ini sharing pembuka dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya.
Artinya jangan banyak pusing, jangan banyak mikirin hal-hal yang nggak harusnya dipikirin. Kalau kata novel, nggak usah dipikir. Kalau awal saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ana jaza pada Ustazah Siha ya. Baik, untuk lebih ini ya, meresapi lagi ilmu yang kita dapatkan. Kita buka pertanyaan ya, akhwat fillah, ummahat fillah. Kita buka sesi pertama dulu, mangga. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja raise hand. Oh ya, mangga dari Ustazah Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Ustazah, kalau buat perempuan itu kan kadang kita kayak ada fase-fase PMS, fase-fase baby blues kata orang yang depresi pasca lahiran, kemudian ada lagi fase kayak me time gitu loh, butuh me time. Nah ini kan banyak digaungkan juga nih di sosial media dan banyak ibu-ibu ngerasa oh aku kurang me time nih, aku kurang me time gitu. Sebenarnya layak nggak sih kita tuh jadikan itu sebagai alasan gitu loh. Oh ya, saya ini dulu ya, ibunya me time dulu ya, ngapain gitu kan, pergi tinggalin dulu keluarga dan lain-lain. Itu gimana Ustazah? Sama tadi sih terkait dengan rumah sebagai mihrab itu, sebelumnya yang saya pikirkan tentang mihrabnya perempuan itu di rumah kan hanya sebagai konteks ibadah ya, sholat gitu kan, makanya sunnahnya perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid gitu. Maksudnya saya baru tahu di sini gitu kan, di forum ini, kalau ternyata mihrab yang dimaksud adalah semua amal seorang perempuan di rumah itu jadi ibadahnya gitu, maksudnya yang lebih luas lagi pengertian mihrabnya. Mohon dijelaskan lebih detail aja Ustazah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung aja Ustazah ya, mangga dijawab ya. Ya, jazakillah khairan, barakallah. Tadi yang tentang boleh nggak Ustazah kayak alasan me time atau PMS? Kalau saya sih ya, kalau me time itu ya memang seorang ibu butuh me time. Nggak berdosa sih seorang ibu butuh me time. Yang penting tidak sampai lama-lama dan menzolimi anaknya. Kalau sekedar saya pengen me time nih, pengen saya duduk sendiri kayaknya ke salon, saya pengen krimbat, saya pengen facial, ya nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa bahagia tanpa ada yang, misalkan, tapi ya lihat waktunya juga ya. Kayak tadi makanya jangan menggunakan hawa nafsu kita, emosi yang tidak baik ketika melakukan me time itu. Misalkan gini, saya pengen me time, mumpung anak-anak lagi pada sekolah, nggak apa-apa, tapi jangan pas waktunya lagi pengen sarapan anak-anak, Umi lagi pengen me time dulu nah, yang nggak tepat juga ya. Tapi boleh aja kalau misalkan di waktu kelihatan tepat, anak-anak juga pada nyantai, sudah pengen me time, maksudnya saya udah capek, misalkan habis nyuci atau habis ngapain lah, habis bebenah rumah, pengen me time dulu, salon, krimbat, nggak masalah sih, ya. Karena emang seorang ibu, intinya ibu tuh butuh bahagia. Kalau misalkan kira-kira supaya bisa saya nggak merasa ini beban, Ustazah, saya perlu ngasih reward untuk diri saya sendiri. Saya harus misalkan kasih perawatan kah buat dia, atau saya pengen makan sendiri deh yang enak gitu ya. Nggak masalah sih buat saya kalau me time itu ya. Nggak boleh juga kita mengharamkan. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nggak boleh, itu berdosa. Nah, kemudian kayak PMS, baby blues, yang penting nggak jadi sugesti sih ya. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahkan juga, mana ada tuh namanya PMS ya, nggak bisa juga. Karena kan secara ilmiahnya bisa dibuktikan memang misalkan pengaruh hormon ya. Asalkan itu nggak menjadi sugesti kita untuk bersikap lebih. Ya nggak apa-apa dong, wajar dong lagi PMS nih gitu ya. Ya nggak juga. Tapi kalau memang itu terjadi, yang penting tidak sampai kita melakukan kezaliman kepada anak-anak atau kepada pasangan gitu ya. Ya memang itulah kenyataannya, memang lagi PMS gitu. Biasanya kan orang PMS itu bawaannya bad mood gitu ya. Atau hal-hal yang kecil menjadi besar. Ya ditahan aja ya. Intinya kalaupun mau marah, ya luapkan dengan cara tidak sampai menyakiti perasaan siapapun. Termasuk pasangan atau anak-anak. Karena ini akan diingat terus ya. Jadi seorang ibu itu walaupun ya ibu gimana pun anaknya sayang sama dia, kata-katanya kalau terlalu sakit itu akan tersimpan dalam hati anaknya. Makanya kan ada namanya luka batin tuh ya. Seorang ibu juga bisa menyebabkan luka batin kepada anaknya.
Walaupun anak itu sayang banget sama ibunya, tetap akan ada luka batin. Jadi kalau menurut saya sih, terserah kita mau luapkan seperti apa, yang penting tidak sampai menjadi sebuah dosa luapannya. Mungkin kita mau teriak di kamar mandi dalam air, nggak masalah sih. Ya. Atau gimana lah peluapan dari, kalau emang ada ingin diluapkan, misalkan amarah yang tiba-tiba datang. Termasuk baby blues juga. Ya ini kan ya manusiawi juga ya. Kalau misalkan orang capek lahiran terus disinggung terus, dikritikin terus, dia capek, harusnya butuh perhatian, tapi malah dikritikin, disalahin, anaknya kenapa begini, kenapa nggak dibedong, kenapa perutmu buncit, kenapa ini, akhirnya seorang ibu jadi baby blues ya. Ya itu memang yang kita nggak bisa pungkiri juga. Akhirnya nggak boleh juga kita bilang dasar ibunya aja yang manja. Nah, artinya gimana selagi tidak membuat dosa. Jangan sampai terlampiaskannya dengan dosa, sampai misalkan menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, menyakiti anak. Ya, makanya butuh juga pendampingan ya sebenarnya ya dari pasangan gitu. Tapi intinya jangan berlarut-larut lah dalam kondisi ini. Harus dilawan dengan tadi. Misalkan merasa nih ya lagi PMS, lagi marah aja, rasanya pengen marah gitu ya. Ada rasa nggak enak pokoknya. Kita pelongkan, bilang sama Allah, ya Allah, sebenarnya pengen marah banget ya Allah, tapi gimana ya, nggak mau menzalimi ya Allah. Saya harus meluapkan marah ini, saya akhirnya ngomong aja ya Allah sama Allah, gimana caranya. Akhirnya artinya ada diluapkan gitu nah. Ya, tapi jangan sampai menzalimi, jangan sampai mengucapkan kalimat yang Allah nggak ridhoi. Kemudian yang kedua, tentang albait mihrabul ibadah, iya ya. Jadi mihrabnya perempuan di rumah itu bukan sekedar dia sholat, bukan sekedar dia zikir, tapi semua aktivitas perempuan di rumahnya itu adalah mihrabnya dia. Dia nyapu-nyapunya kita, ngepelnya kita, masaknya kita, itu adalah ibadah. Namanya ibadah itu kan Allah akan balasi dengan pahala bagi para pelakunya ya, bagi orang yang melakukannya. Orang sholat kan Allah balasi pahala, orang zikir Allah balasi pahala. Bahkan bukan sekedar pahala, Allah balasi dengan ketenangan, kebaikan, keberkahan. Nah, itu juga sebenarnya yang diberikan Allah kepada seorang perempuan dengan ibadah-ibadahnya di rumahnya, yang nyapu, ngepel, nyetrika, ngapain lagi ya, nyuci, beberes, semuanya. Itu adalah bentuk ibadah kita di rumah. Jadi bukan sekedar sholat saja. Makanya maha baiknya Allah itu ya, ketika dalam lisan Rasulullah dikatakan wal mar'atu, dan seorang perempuan bertanggung jawab kepada rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka ibadahnya di rumah itu adalah seperti dia sedang beribadah di mihrab. Ya walau a'lam, Mbak. Alhamdulillah. Masih ada yang ingin ditanyakan? Dari Masya Allah, Ustazah. Iya, bagaimana? Apa namanya? Kalau tadi tentang saya jadi lupa mau nanya apa. Apa namanya? Kan banyak juga ya. Maksudnya tadi kan Ustazah bilang ini ketika kalau misalnya kita sendiri punya lahir dari keluarga yang memang nggak ideal, kita sendiri lahir dari orang-orang yang luka batin gitu loh Ustazah. Nah, itu mengatasinya gitu. Dan itu apa? Dan itu nggak cukup. Maksudnya gini. Sekarang sadar nih, terbesok lupa lagi, sadar lagi lupa. Iya begitu Ustazah. Gimana nih jadi nggak stabil gitu jadi orang, jadi manusia. Bisa jadi istiqomah gitu ya mungkin Pak ya. Kalau lagi begini mah dengerin Ustazah, Masya Allah, alhamdulillah gitu, tersiram gitu kan, dan sadar gitu harus bagaimana gitu Ustazah. Iya, ya benar sih. Jadi memang biasanya ya kalau kata guru saya sih waktu belajar itu, seorang wanita yang memiliki luka batin dari orang tuanya cenderung akan melakukan hal yang sama. Dia juga akan melukai batin anaknya gitu ya. Makanya dengan proses belajar inilah kita memutus mata rantai itu ya. Itu kan dia akan bersambung terus, akan melukai sampai ke generasi-generasinya dari warisan tadi itu kan kalau ketiadaan ilmu ya. Tapi dengan adanya ilmu, maka bagaimana kita memutus ini tuh supaya tidak melakukan hal yang sama. Caranya kayak apa Ustazah? Kan ada tuh terapinya ya, gimana mengobati luka batin itu ya. Di antaranya kan kita bicara, nanti bisa lah konsultasi sama psikolog. Kita bicara dengan diri kita sendiri, ya Allah, saya berkali-kali misalkan dilukai oleh
misalkan dia oleh ibunya gitu ya, dengan perkataan-perkataan itu. Ya Allah, dengan kebaikan-kebaikannya juga ya Allah, aku maafin kesalahannya. Akhirnya perlu bicara sih memang kita ya, perlu ada self healing ya namanya ya. Akhirnya pokoknya kita lepasin beban itu. Kita ngomong, dan harus diomongkan, tapi nggak harus sama orangnya ya. Ngomong sendiri aja ketika sama Allah, ya Allah, aku udah maafin ya Allah. Jangan lagi wariskan itu kepadaku hingga akhirnya dialami oleh anak-anakku ya Allah. Jadi minta sama Allah untuk dilepasin tuh. Dan kemudian setelah itu lepas luka batin itu. Karena kita kalau masih mewarisin dalam diri kita akan mewariskan hal yang sama kepada anak. Kita akan perlakukan hal yang sama. Jadi minta sama Allah, ya Allah, sekarang bimbing aku dengan aku yang baru ya Allah, tanpa luka batin itu. Yang lebih mudah memaafkan, yang tidak terlalu cepat naik amarahnya, gitu. Minta diri kita versi yang kita inginkan kepada Allah. Bisa kok insya Allah. Asal Berarti kita harus disampaikan lisan ya Ustazah ya? Iya. Nggak bisa di dalam. Iya. Iya, baik. Lanjut ya Ustazah. Lanjut. Ya, kalau belum ada yang nanya, saya boleh nanya ya Ustazah? Sri Aryani ada yang ada. Oh iya. Oh iya. Ya, mangga dipersilahkan Ustazah Sri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersyukur bisa ikut kajian ini. Saya sebenarnya mungkin nggak terlalu berhubungan sama tema, tapi yang saya ingin tanyakan begini saja. Kalau saya sih sebenarnya kelelahan yang membuat saya mungkin menjadi ibu yang kurang bahagia dalam tanda kutip ya, bukan masalah fisik karena mungkin anak saya banyak, enggak sih sebenarnya, karena anak saya sebenarnya cuma satu. Tapi mungkin karena usia saya udah lumayan tua, berumur gitulah. Jadi saya tuh lebih ke arah lelahnya itu karena ini terkait PJJ ini Ustazah. PJJ ini kan benar-benar menyita perhatian, menguras tenaga dan pikiran gitu ya Ustazah. Anak saya kelas 4. Jadi awal-awal PJJ itu mungkin dia masih enjoy. Tapi kesininya saya juga tahu dia itu bosan dan dia tuh sebenarnya pengen main sama teman-temannya. Sementara dengan PJJ ini kan dia hanya berkutat di di rumah gitu ya. Dia itu merasa sangat bosan dan saya sadar sekali dan saya tahu itu. Dia juga lelah, dia juga depresi, saya tahu itu. Tapi tuntutan dari sekolah kan tetap harus dia jalankan ya, seperti tugas-tugas dan segala macam yang menjadi beban buat dia juga mungkin dan beban buat saya juga. Nah kebetulan saya bekerja, jadi begitu sampai rumah saya selalu bilang ada tugas ya, karena kan saya memang selalu di-sharing juga sama pihak sekolah. Ada tugas udah kamu kerjain sampai mana? Nah awal-awal PJJ itu dia masih oke lah, masih respon dengan segala macam tugas. Tapi belakangan ini kan mungkin dia lebih temperamen, lebih berani menolak apa gimana ya, mungkin karena kondisinya dia juga. Jadi seolah-olah kalau saya datang itu identik dengan saya marah-marah, dengan saya bawel, dengan saya menanyakan tugas-tugas. Nah itu juga membuat saya juga sedikit agak tertekan. Saya gimana caranya mengupayakan supaya anak saya juga enjoy dengan dengan tugas-tugas itu, tapi dia juga istilahnya tidak stres. Itulah masalahnya di situ saja. Saya pengen dia itu enjoy dengan tugas-tugasnya, dengan tidak memaksakan gitu. Tapi saya juga di sisi lain tuntutan dari sekolah juga kan suka di-share tuh, namanya ini belum, namanya ini belum. Nah itu yang membuat kadang-kadang saya juga stres sendiri. Kamu lah belum, teman-teman kamu udah semua, kamu yang belum. Nah dia itu image-nya itu saya itu kayak bawel, rewel. Kalau saya datang tuh udah mama udah datang tuh, udah gini. Nah suami saya kadang suka tidak, karena suami saya kan tidak ikut dalam dalam grup sekolah gitu. Jadi dia sendiri tidak pernah dalam tekanan seperti ibu, bunda, ini tugasnya belum ya, ini. Nah gimana gitu saja mensiasatinya supaya saya itu enak gitu nyampeinnya ke anak saya. Jadi anak saya juga nerimanya saya itu bukan istilahnya identik dengan image yang mama bawel, mama suka marah-marah, mama rewel, nanyain tugas-tugas mulu, gitu-gitulah saja.
Itu mungkin sebenarnya saya yakin ibu-ibu yang lain juga punya masalah yang sama akhir-akhir ini. Itu aja sih Ustazah. Terima Anaknya kasih. berapa, Bun? Satu aja sih Ustazah, satu aja, tapi itu saya kerja, jadi saya tidak mendampingi PJJ selama ini. Nah itu dia selama PJJ itu dia kan ada istirahatnya. Kadang-kadang kan PJJ istirahat main HP, PJJ istirahat main HP. Itu sebenarnya saya pengen mengendalikan, tapi saya sendiri keterbatasan waktu saya di rumah. Jadi gimana lagi, karena HP dia pegang untuk daring. Setelah begitu daring selesai atau istirahat, dia main HP sebenarnya. Nah, tugas-tugas banyak. Saya sendiri tidak bisa mendampingi setiap saat. Saya datang pulang kerja itu, saya langsung cek, tugas kamu apa yang belum ini. Nah, itu kadang-kadang membuat dia sewot gitu loh Ustazah. Jadi kadang-kadang suka ada ketegangan di antara kami, dia merasa nggak mau bikin tugas, udah capek, udah lelah. Saya sendiri dituntut dari sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas, membantu tugas-tugas gitu loh Ustazah. Itu Kelas aja berapa, mungkin saja. Bun? Kelas 4, perempuan. Perempuan. Ya, Perempuan. ya Ustazah. Oh iya, sama kayak anak saya berarti. Iya, mungkin Ustazah bisa sharing mungkin, tapi mungkin perbedaannya kalau saya tidak di rumah, kalau Ustazah kan di rumah gitu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah. ini memang jadi setelah PJJ ini ibu-ibu yang menjadi banyak polemik memang ya. Anaknya biasanya kan sekolah di luar, pulang kita udah terima beres. Sekarang bukan terima beres, malah kita yang ngurusin semuanya. Kadang-kadang malah ada ibu-ibu yang dia yang ngerjain tugas anaknya. Itu ujian baru ya dari Allah untuk kita. Artinya ini ujian baru. Dan menguji juga supaya kita semakin baik komunikasi dengan anak-anak. Karena kan mereka semakin banyak di rumah, artinya kita akan semakin banyak berurusan dengan mereka. Ya, sebenarnya ini kalau kita yang pertama kali tadi seperti nasihat saya, pertama jangan dijadikan beban. Oh, dengan PJJ, I'm happy. Aku bahagia aja anak PJJ. Walaupun sebenarnya banyak banget tuh tuntutan kita ya. Tapi pertama, biar fisik kita nggak capek, pikiran kita nggak capek. Tadi kuncinya Bu. Pertama, jangan jadikan beban. Walaupun sebenarnya ada banyak beban dan tugas, jangan dianggap beban. Ya, ini nggak beban. Ini nggak masalah. Nah, baru yang kedua, kalau saya sih ya, tips dari saya ke anak-anak itu, kadang kita pagi itu berangkatnya bareng. Kemudian jadi saya bawa, mereka sering saya bawa juga. Kali saya kemana-mana mereka saya bawa. Mereka tinggal di mobil aja biasanya. Saya turun, mereka di mobil aja saya simpen. Kalau saya cuma misalkan ngisi sejam 2 jam, saya bawa. Terus nanti pulang saya bawa lagi. Kadang-kadang saya tinggal di rumah. Tapi setelah saya sadari, setelah beberapa lama interaksi dengan anak-anak, mereka sempat juga dulu bilang saya mama bawel. Saya juga dapat gelar mama bawel dari anak-anak. Karena namanya ibu-ibu kan pasti namanya ngoceh ya. Sempat saya bilang sama ibu-ibu waktu majelis taklim, kalau ada ibu-ibu yang nggak pernah marah, nggak pernah bawel sama anaknya, kayaknya dapat door prize haji deh ya, saking kerennya gitu. Nah pasti namanya emak-emak itu identiknya dengan bawel. Tapi tinggal bagaimana kebawelan kita ini jangan sampai melukai perasaan anak. Namanya bawel tuh kalau iya biasa aja lah namanya. Kenapa nih nggak rapi, ini kok masih berantakan di kamarnya gitu ya. Ya kalau sekedar kita nggak marahnya nggak pakai hati, dia juga nggak sakit hati nerimanya. Tapi kalau sampai kita itu menjadikan beban, terus kita juga dengan intonasi yang kasar, ini yang harusnya kita mulai rubah ya Bunda ya. Saya juga waktu itu mulai belajar sama anak-anak bagaimana saya punya ikatan batin yang baik dengan anak-anak. Saya punya ikatan batin yang baik dengan anak-anak. Misalkan kalau saya tanya, bundanya sering peluk anaknya nggak? Kan perempuan ya. Nah itu sering peluk ya? Sering. Meskipun anak saya sekarang udah lumayan susah dipeluk, tapi ya saya usahakan pokoknya setiap hari itu ada pelukan gitu, ada ciuman gitu selalu. Ya, jadi ketika kita meluk itu, ini kalau terapi yang saya lakukan ya, ketika meluk itu peluk yang agak lama, terus lepaskan di hati kita bicara begini. Ya Allah, saya sayang banget sama dia, jadikan dia anak yang tidak banyak menjawab ya Allah, tidak banyak komentar ke orang tuanya. Jadi dipeluk itu. Jadi ketika meluk itu nggak sekedar kita meluk, ini yang saya rasain ya. Jadi kita adukan sama Allah apa yang kita inginkan dari dia. Ketika meluk tuh lain tuh pakai perasaan. Nah itu kita mulai komunikasi dibagusin. Kemudian beban-beban PJJ itu tadi kata saya, jangan jadikan beban ya.
jangan jadikan beban, walaupun sebenarnya banyak banget menyita waktu dan pikiran kita. Toh keadaan ini nggak akan selamanya kok. Kalaupun misalkan sampai orang, katakanlah orang pandemi PJJ sampai 10 tahun, toh anak kita kan nggak sekolah juga sampai 10 tahun ya. Dia akan pindah ke fase berikutnya. Jadi di fase tersulit ini mungkin sekarang Allah sedang sediakan ladang pahala untuk kita dengan melapangkan hati, yang melapangkan pikiran kita dengan banyaknya beban kerjaan, dengan banyaknya beban anak di rumah. Kita katakan itu bukan beban, ini Allah kasih saya ladang pahala baru. Tapi yang paling penting tadi komunikasi dengan anak. Ya, jadi gimana pun sebenarnya kita bawelnya, tapi nggak melukai perasaannya, itu nggak akan menyimpan beban buat dia. Tapi kalau kita sampai melukai, itu tuh yang jadi masalah. Ini Bunda yang masukan dari saya ya. Artinya ketika kita peluk dia pun, ketika kita cium dia pun, kita penuh dengan perasaan. Hingga itu kan perasaan ibu itu kan ngalir ke anaknya ya. Kalau kita peluk dia dengan tenang, bukan dengan kemarahan, artinya kita lepaskan semuanya, itu ngalir juga ke dia. Baik, saya. Ya mungkin itu yang belum saya lakukan. Saya mungkin selama ini peluk sih, tapi cuma sekedar peluk ya, dia gitu saja. Insya Allah nanti akan saya terapkan. Terima kasih ilmunya saja. Gitu. Ya, dengan sepenuh hati dipeluk. Ya, baiklah. Tapi waktunya kapan aja gitu ya saya, atau mungkin sekedar atau mau tidur atau kapan aja gitu. Sebisanya aja, kapan aja bisa. Baik. Mau berangkat, dia mau daring, dia mau tidur atau habis sholat, kapan kita sempatnya aja. Apalagi anak perempuan kan lebih enak dipeluk. Iya, betul. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu wa iyaki. Jazakumullah, Ustazah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu. Ada yang masih ingin ditanyakan? Para bunda-bunda salihah, insya Allah. Jadi kalau belum ada pertanyaan masuk, saya boleh nanya Ustazah ya? Iya, boleh. Monggo. Ya, untuk masalah emosi negatif gitu tadi Ustazah ya ke anak-anak, apakah itu bisa juga terjadi dari gangguan setan gitu Ustazah? Ya, maksudnya gini, dulu saya selalu berpikir ketika kita menjadi ibu yang solihah kayak gitu, ruhiyah kita baik gitu, itu sudah pasti kita juga akan baik gitu ke anak-anak kita, ke keluarga kita gitu kan Ustazah. Nah, ketika kita ruhiyahnya turun, nah itu pasti menjadi akar permasalahan gitu. Jadi dulu saya selalu berpikir kayaknya nggak masuk nih ilmu psikologi gitu buat saya gitu. Dulu saya mikir gitu. Jadi mungkin kalau saya lagi nggak benar, lagi marah-marah, pasti karena ruhiyah saya yang jelek gitu. Maksudnya ini pasti ada gangguan setan nih, gangguan hawa nafsu nih gitu. Nah itu benar nggak sih Ustazah seperti itu? Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua Ustazah, bagaimana kita bisa Ustazah mengatur emosi kita dikala kita juga ingin bermanfaat kayak gitu Ustazah. Maksudnya bermanfaat untuk orang lain, maksudnya untuk di luar rumah kita kayak gitu Ustazah. Nah, mungkin itu Ustazah 2 pertanyaan. Jazakumullah Ustazah. Ya, jazana wa iyaki. Ya, tadi tentang apakah bisa jadi gangguan setan gitu ya, kalau tadi disampaikan. Ya bisa jadi, tapi sebenarnya setan itu kan sekedar kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca qul a'udzu birabbin nas, ya, dia udah tunggang langgang, udah lari ya. Artinya bahkan ketika dalam penafsiran Trikul aja, ya ulama itu mengatakan kita dengan baca ayat Quran, setan itu bisa mengecil, lalu akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain kita lagi. Karena sebenarnya faktor terbesar kita yang perlu kita jinakkan adalah hawa nafsu. Karena kan setan itu dari eksternal ya, dari luar. Ya, kalau hawa nafsu kan dari dalam. Jadi dari dalam, musuh dari dalam itu lebih susah ditaklukkan daripada musuh dari luar. Hawa nafsu kita kan lebih berat ditaklukkan. Ya makanya tadi bagus dengan kita ruhiyah kita bagus, tilawah gitu ya. Tapi tadi saya sampaikan, jangan ketika kita beribadah pun, kita masih diliputi oleh hawa nafsu. Kayak tadi misalkan, kita lagi tilawah kejar target, anak kita mendekat kita marahin, berarti kita belum menjinakkan hawa nafsu ketika tilawah. Jadi ketika tilawah itu benar-benar makna penghambaan, ya Allah dengan tilawah ini aku membaca ayat-ayatmu ya Allah, ya menenangkan hatiku, perbaiki akhlakku ya Allah. Jadi jangan ketika misalkan gini, ketika lagi sholat kan lagi ibadah pada Allah, lagi menundukkan hati kepada Allah, tiba-tiba anaknya nabrak gitu ya, terus disodok sampai sakit. Artinya kita berarti hawa nafsu kita
kita lagi ibadah tapi hawa nafsunya lagi girang-girang, itu kayak apa gitu, gimana nggak ibadah kan gitu ya. Makanya dalam Islam ini yang paling setan itu memang musuh kita, tapi dengan ta'awuz, dengan ayat kursi dia bisa mengecil, bisa melemah. Tapi hawa nafsu ini yang susah banget disinakan, hawa nafsu kita. Nah, tadi itu benar dengan ibadah ya. Tapi bukan sekedar ibadah yang dilandasi dengan penuh kesadaran dan ketundukan. Contohnya gini, kita lagi tarawih. Saya sanggup tarawih 1 juz. Contohnya nih ya, 1 malam. Terus ada orang baru juga 4 rakaat, baru juga ya 4 halaman udah lemes banget ya. Terus emosi saya bicara, hawa nafsu saya bicara. Ya ampun, ini orang lama banget sih imannya, baru juga 4 halaman udah lemes. Berarti saya ini memang tilawah tarawih 1 juz. Tapi itu nggak akan ada efeknya buat hawa nafsu saya, karena ketika beribadah pun saya lagi bawa hawa nafsu. Ya coba lain tuh, pikirnya lain. Iya ya, mungkin dia orang soleh sih, cuma 4 halaman aja dosanya udah Allah hapusin. Aku loh banyak banget dosanya, mungkin sejus juga nggak hapus, nggak hilang-hilang nih dosa gitu ya. Artinya kita emang jinakkan tuh hawa nafsu. Dalam bersedekah, kita sedekahnya 10.000, teman sedekahnya 1.000, ih dasar orang kaya sedekah cuma 1.000. Ya, jangan lain gitu dong, mungkin mikirnya lain. Oh, mungkin di sini, di tempat lain dia sedekahnya 1.000.000, kebetulan aja di sini 1.000 gitu. Artinya kita bahkan, makanya kadang-kadang ibadah-ibadah juga nggak ngefek kepada seseorang, karena ketika ibadah pun dia pakai hawa nafsunya. Jadi ya tetap makin besar hawa nafsunya. Artinya kita ibadah itu bagaimana tunduk kepada Allah, hawa nafsu diinjek gitu. Ya. Hawa nafsu bukan dibesarin. Makanya kenapa kadang orang udah tilawah. Ada kan yang ngadu ke Rasulullah itu perempuan sholat malam, puasa, tapi lisannya nyakitin orang terus. Ya mungkin, apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Kenapa? Karena mungkin ketika ibadah itu hawa nafsunya nggak tunduk. Fisiknya aja rukuk sujud, tapi hawa nafsunya keren loh gue bisa bangun malam. Kenapa sih orang susah banget bangun malam? Tahajud doang kok susah. Ya, ibadah tapi bawa hawa nafsu, ya tambah digedein hawa nafsunya dengan ibadah tadi. Nah itu ya, Mbak Yumi ya, bagaimana kita memang benar ibadah, tapi dengan sebenar-benar ketundukan kepada Allah, bukan sekedar rutinitas atau ritual aja. Punya target, baca salawat 1.000 kali, baru 500 ya, salawatnya, suaminya tiba-tiba minta sarapan, sabar dulu apa sih, lagi salawat kan Minah? Ya, ya, nantinya kita masih melibatkan hawa nafsu dalam ibadah-ibadah kita. Ini yang perlu kita jinakkan pelan-pelan, ya Allah. Ya, ini kita minta pada Allah. Mudah-mudahan kalau begitu hati kita lembut, orang itu kan, makanya kalau orang-orang yang dekat dengan Allah itu nggak ada orang yang dekat dengan Allah sifatnya pemarah dan hatinya keras. Pasti dia lisannya lembut dan hatinya lembut. Lisan lembut itu kan otomatis dari hati yang lembut. Nggak ada orang, aku lo mulutku aja kasar, hatiku lo lembut. Nggak ada ceritanya. Aku lo mulutku aja nyakitin orang, sebenarnya hatiku baik. Nggak ada ceritanya. Ya. Iya, Ustaz. Kemudian, jazakallah iyyakum. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua tadi itu tentang apa ya Mbak ya? Tentang ini Ustaz, memanage hati dan emosi ketika kita juga aktif di luar kayak gitu, entah kita bekerja di luar atau kita punya amanah gitu ya Ustaz, amanah dakwah di luar kayak gitu. Memanage hati dan emosi kita gitu Ustaz, ketika kita juga berhadapan dengan yang bentrok kayak gitu Ustaz, maksudnya ada urusan rumah yang belum selesai kayak gitu Ustaz. Nah itu bagaimana memanage hati dan emosi, kadang-kadang tuh nggak sabar gitu Ustaz, ya Allah ini banyak urusan di luar yang belum selesai juga gitu. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Iya, jadi memang kita misalkan nih ya mau ada acara, kita jadi diminta apa lagi di sana, misalkan penanggung jawab gitu ya. Di rumah anak-anak riboh. Kayak tadi saya mau ngisi, yang kakaknya satu nangis, yang satu minta gendong gitu ya. Kayak apa nih? Ya. Jadi tetap sebenarnya adalah menjaga perasaan dan kondisi anak itu adalah lebih utama daripada apapun. Artinya kita boleh beraktivitas di luar, tapi tidak mengabaikan perasaan mereka. Jadi misalkan gini deh, kalau misalkan mereka sering ngeluh, misalkan Umi sering banget sih keluar gitu ya, kami sama siapa, jadi kita agenda keluar itu adalah satu hal yang menyenangkan buat mereka. Artinya bukan beban, maksudnya nanti kalau pulang kita bawain lah mereka hadiah apa gitu ya. Oh akhirnya mereka senang, gak apa-apa kalau Umi pergi nanti pulang bawa oleh-oleh. Atau sebelum kita pergi kasih mereka apalah hal yang buat mereka bahagia. Itu kepada anak-anak, karena kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan mereka bahagia, itu lain tuh perasaannya dengan ketika pergi, kita udah buru-buru, mau terlambat, yang lainnya pada meminta ini, ada yang nangis, ada yang itu tuh lain tuh, kita psikologinya juga pergi tuh acak-acak adul ya. Nah,
pulang juga kita pulang ke rumah udahlah capek di luar, semuanya acak-adul, rumah berantakan. Ya artinya kita apa yang buat mereka senang, apa yang buat kita senang. Jadi misalkan kita di luar ada beban nih, kerja kah, amanah dakwah kah, kita capek banget kan ya, mungkin apalagi habis dimarahin gitu misalkan. Pulang ke rumah jangan langsung pulang. Kita harus happy dulu, ngapain? Mau beli es krim, minum cendol dulu kah, beli cireng dulu kah, apa yang buat kita happy sehingga mood kita udah balik, baru kita ketemu mereka dengan diri kita yang ideal di hadapan mereka, bukan dengan diri kita yang pusat masa. Ini pasti deh Umi kalau pulang dari luar pasti ada kayak gitu deh Umi ya, kalau habis rapat pasti Umi gak enak banget mukanya tuh. Nah, jadi anak-anak kita jadi jangan sampai trauma, aku pokoknya nggak mau ngurusin dakwah deh nanti kayak Umi bete mulu gitu kalau pulang. Masih anak-anak. Ya artinya kita yang perlu, ya itulah tadi pentingnya me time, nggak apa-apa deh. Habis pulang dari kantor saya mau me time dulu 15 menit, saya mau makan es krim atau saya mau jajan apa. Pokoknya mood kita kembali cerah, kembali bagus, baru kita ketemu dengan mereka. Jadi jangan bawa beban-beban di luar ketemu mereka, karena mereka akan jadi akumulasi itu nanti tertuangkannya ke mereka, karena kita bakal sungkan marah sama orang. Kalau marah sama mereka kita nggak sungkan, nggak mikir ya, langsung cek refleks. Kalau marah sama orang kan mikir, nggak enak nih ustadz, nggak enak ustazah, nggak enak atasan. Kalau sama mereka kita kan nggak mikir ya, langsung refleks aja tuh. Makanya kita perlu kembali dengan mood yang baik. Silahkanlah me time sebelum pulang, minum cendol, ngapain kayak ya, es krim ngapain. Nah, itu dari saya Mbak. Ya, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah ya. Mau tanya lagi boleh nggak Ustazah? Boleh. Ini tergantung moderator nih. Izin ke moderator. Iya boleh. Begini Ustazah, kan ada beberapa sebagian dari kita mungkin yang sudah terbiasa punya aktivitas ibadah yang hitungannya banyak ya, tilawat 7 juz per hari, qiyamul lail setiap hari sekian rakaat gitu. Sebenarnya tadi ya ngambil dari yang disampaikan Ustazah tentang hawa nafsu gitu kan, ibadahnya tuh masih ada selipan-selipannya gitu Ustazah. Sebenarnya baik nggak sih ketika kita gini pengen kita stop dulu deh dengan target-target kita yang banyak selama ini kita jalankan, kita mau ngambil dulu yang sedikit tapi pengen memaknainya gitu Ustazah. Jadi yang biasanya mungkin 1 juz sehari, aku ngambil dulu deh sekarang 2 lembar per hari gitu kan. Tapi aku pengen ngerjain itu dengan hati gitu, dengan tadi berusaha yang 2 lembar tadi itu jadi jadi barrier hawa nafsu, maksudnya biar kekontrol kan. Kalau udah sejus tuh kan jadi kadang tilawah juga belibet gitu ya Ustazah ya, jadi kencang speednya gitu kan. Nah ini 2 lembar tapi rada slow gitu, jadi aku bisa ngerilis pikiranku lalu ngambil kayak mundur gitu, kayak mundur selangkah gitu. Sebenarnya itu ahsan nggak sih gitu, dan padahal selama ini sudah banyak gitu kan, targetnya sudah terbiasa dengan target tinggi dan tapi begitu Ustazah, boleh nggak? Langsung aja ya nih Mbak ya, Mbak Yumi ya. Iya, Ustazah. Maaf ya langsung. Kalau dibilang boleh sih ya nggak haram ya, artinya ya kalau secara standar hukum syariah bolehnya boleh aja. Cuma kan kita cari konsep idealnya gimana Ustazah gitu ya. Lebih ideal kayak ngejar tadi apa dikit. Tapi khawatirnya kalau sedikit itu kita jadi malah taswif gitu, kayak orang yang memudahkan padahal kita sanggup. Tetap aja sih dengan target nggak apa-apa ya Bun ya, misalkan tetap dengan sehari sejusnya, cuman di awalnya aja niat kita, ya Allah dengan ini lepasin hawa nafsuku yang udah menguasain terus, ya Allah bimbing lisan. Tinggal niat di awalnya aja, tinggal lepaskan hawa nafsu kita, kemudian tetap dengan target biasa nggak masalah sih. Karena justru khawatirnya kalau kita aku mau pada yang penting esensinya dulu deh ya, nggak mau pakai ritual-ritual yang banyak tapi nggak jelas, nggak juga. Artinya tinggal kita ini aja, tinggal tundukkan hawa nafsu kita aja ketika kita melakukan ibadah itu. Nggak mesti sedikit sih. Kalau banyak, terus dengan niat yang baik kan lebih baik daripada sedikit, tapi juga dengan niat yang baik. Mendingan banyak. Oh gitu. Jadi nggak masalah ya, maksudnya target itu bukan jadi faktor utama sebenarnya, bukan kebanyakan targetnya sebenarnya ya, salahnya cuma di niatnya aja. Niatnya aja. Iya. Oke Ustazah, jazakallah khair. Ustazah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke chat. Boleh ditanyakan lagi Ustazah ya, masih ada waktu sedikit ya Ustazah. Boleh. Iya. Nah, ini dari Ustazah Fulana. Beliau menanyakan ketika ada masalah dengan suami itu akan mempengaruhi kejiwaan kita gitu, kejiwaan kita, dan
jadi galak ke anak gitu. Terus bagaimana nih mengatur hati terhadap suami yang kadang bikin emosi kita tuh naik turun gitu Ustazah. Apalagi untuk mungkin yang baru-baru menikah, sebelumnya mungkin nggak kenal gitu kan Ustazah ya. Nah itu kan masih masa-masa adaptasi, nah itu kan emosinya juga naik turun, emosi negatifnya. Nah itu ternyata juga mempunyai efek negatif ke anak gitu Ustazah. Ini bagaimana memanage hatinya kita gitu Ustazah. Jazakumullah Ustazah. Ya. Jazana wa iyaki. Ya, jadi memang kebahagiaan itu hanya dibangun di atas kebaikan ya. Jadi kita kalau mau bahagia itu cuma kebaikan. Jadi orang korupsi itu nggak mungkin bahagia, mustahil. Walaupun kita lihat di rumahnya megah, dia mobilnya Ferrari, dia jalan-jalan ke luar negeri, tapi kalau hasil korupsi Allah akan kasih dalam hatinya kebahagiaan. Jadi nggak akan Allah kasih kebahagiaan dalam hatinya karena kebahagiaan cuma datang dari kebaikan. Maaf ya, misalkan ada orang rusak rumah tangga orang lain, lalu dia menikah dan menzalimi anak-anaknya yang ditinggalkan istrinya gitu ya, nikah dengan yang lebih bening. Kalau itu bukan dia dibangun dari kebaikan, dia nggak akan bahagia. Nah, bahagia itu cuma dibangun di atas kebaikan. Nah, misalkan gini, kita menikah dengan cara yang benar, artinya nggak ada rambu-rambu Allah kita langgar ya. Yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, maka insya Allah Allah akan kasih kebahagiaan itu buat kita. Nah, kalau misalkan ternyata setelah nikah ada polemik, itu biasa lah, nggak ada rumah tangga tanpa konflik tuh nggak ada. Pasti rumah tangga ada aja. Tapi yang jadi catatan adalah jangan sampai kita menyalahkan takdir. Ya, karena kuncinya setan itu adalah seandainya ya Allah, seandainya aku nikah bukan sama laki-laki yang ini ya, dengan laki-laki yang pasti lebih bahagia. Ini nggak boleh. Ya, masalah itu biasa. Allah kasih ujian itu biasa. Semua rumah tangga ada ujiannya. Tapi jangan sampai menjadikan kita menyesali takdir. Ini nggak boleh. Ngapain juga nikah sama laki-laki. Nah itu tuh nggak boleh. Jangan sampai pernah, kalau sampai ada bisikan setan begitu, kita istighfar. Astagfirullahaladzim gitu ya. Minta ampun sama Allah. Nggak boleh menyesali takdir karena sudah Allah datangkan. Nah, kalau akhirnya ada konflik, ada polemik, terus berpengaruh kita diam-diaman, biasanya tuh ya namanya rumah tangga diam-diaman tuh biasa ya, diam-diaman. Yang penting kan kata Rasulullah nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Dan yang paling baik adalah yang duluan minta maaf. Makanya kalau ngambekan sama suami, walaupun kita yang salah, kita duluan minta maaf. Karena kita ingin menjadi yang lebih baik di hadapan Allah. Kan kata Rasulullah, yang paling baik di antara yang ngambek itu adalah yang paling duluan nyapa. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Maaf ya Bia, memang Abi ini yang terbaik memang di dunia ini. Nggak masalah, saya mengharapkan pahala dari Allah, biar aja dibilang, ya terserah lah ya. Artinya karena memang kita menjadikan Allah dan Rasulnya adalah sebagai yang memandang kita yang lebih utama. Minta maaf nggak apa-apa. Nah kemudian, ini kan berpengaruh kebahagiaan kita Ustazah, beban kita ngurus anak-anak. Tadi makanya saya katakan jangan lampiaskan, ya jangan sampai kita tadi gitu memarah sama pasangan, takut nggak enak, akhirnya anak-anak dilampiasin, ngomongnya dibentak-bentak, ayo cepetan, mana nih, nggak ada mandi, kenapa semuanya anak-anak ya, padahal sebenarnya marahnya bukan ke mereka, ke sana tuh ya, ke bapaknya. Ya ini kita berlatihan tidak melampiaskan kemarahan ya. Tadi saya bilang kita sama orang tuh sungkan banget mau marah, tapi kenapa sama anak-anak kita nggak ada sungkan-sungkannya gitu ya. Ini yang perlu kita rubah. Jadi tidak melampiaskan kemarahan emosional kita kepada pasangan itu kepada anak-anak. Kita perlu latihan. Ya, latihannya kayak apa? Iya terserah kita mau mandi di bawah shower ya, gitu ya. Misalkan nyuci piring kah? Karena ternyata nyuci piring itu saya praktekin sih ya. Lumayan juga ngelepasin ini emosional kita itu enak tuh ya. Karena kan kita membersihkan kotoran-kotoran di piringnya. Niatin aja ketika nyuci piring, ya Allah, sebagaimana hilangnya kotoran dari piring ini, hilangkan juga ya Allah itu dasar jengkel dari hatiku, jadikan dia pemaaf, bersih kinclong seperti kinclongnya piring ini ya Allah. Ya gitu kan kita bahagia aja kan, ketawa sendiri nanti, lucu banget sih diri hati kayak piring gitu ya. Kita emang harus berusaha lah memanage diri ya, makanya banyakin doa. Sama suami juga, jadi emang istri itu harus dekat dengan Allah, bukan hanya dalam bentuk ritual ya, tapi hatinya. Ketika buatin teh gitu ya Allah, sebagaimana ini teh ini manis ya Allah, jadikan juga kehidupan rumah tangga kami manis gitu kan, minta sama Allah. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap rutinitas hidup kita, bukan hanya pada ibadah-ibadah kita, dalam setiap rutinitas. Lagi nyetrikain bajunya suami ya Allah, ketika dia pakai baju ini jaga dia dari maksiat ya Allah, jadikan dia sayang pada keluarganya, mulus kata-katanya seperti mulusnya pakaian ini. Ya kalau setrikaan kita nggak rapi ya mungkin mulusnya kayak gitu juga gitu ya. Ya. Emang itulah intinya, memang
kebahagiaan itu cuma dibangun di atas kebaikan. Jadi kalau kita memang, kalau misalkan selagi kita akan kebaikan-kebaikan, walaupun ada konflik dengan suami, tapi masih dibangun kebaikan rumah tangga kita, rezekinya halal, insya Allah akan perbaiki. Yang penting kita jaga terus SOP-nya Allah, kita bangun di atas kebaikan-kebaikan rumah tangga kita. Nah, demikian, Mbak. Iya, jazakumullah Ustazah. Insya Allah sudah jelas ya Mbak Fulana. Ini yang tadi bertanya lewat chat. Baik, gimana? Udah 11.36 ya? Kita cukupkan ya? Atau masih ada yang mau ingin ditanyakan nih? Sangat menarik ya. Insya Allah tema kita pada hari ini Masya Allah sangat tersentuh. Dan saya baru pertama kali Ustazah nih mendapatkan materi yang luar biasa seperti ini. Masya Allah. Ya jadi tergambar sih Ustazah. Berarti nanti kalau nyuci piring sambil berdoa seperti ini. Pas nyetrika begitu juga gitu. Saya selama ini hal-hal kecil itu nggak jadi buat kita tuh jadi beban. Kadang ya jadi beban kalau lagi capek ya nyuci piring dan nyetrika gitu. Dikasih perspektif baru gitu sama Ustazah. Iya, benar Ustazah. Iya, insya Allah. Begitu kalau nggak ada lagi yang tanya, mungkin bisa minta closing statement ya dari Ustazah Siha ya. Untuk yang menyemangati memulai ya Ustazah, karena kita ceritanya nih baru mendapatkan ilmu lagi kayak gitu, memulai untuk menjadi ibu yang bahagia insya Allah. Ya, alhamdulillah, jazakillah khairan Mbak. Mudah-mudahan berkahnya kajian kita pada siang hari ini dan kita menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak bagi orang tua kita yang mendatangkan kebahagiaan buat mereka gitu ya. Ketika kita pulang ke rumah, anak-anak itu seneng gitu ya. Bagaimana anak-anak itu tiba-tiba refleks meluk kita karena sayang. Ya, walaupun kita misalkan suka ngomel, tapi nggak sampai, ya saya bilang ibu-ibu gak usah ngomel, nggak bisa juga. Namanya ibu pasti ada ngomelnya. Yang penting bagaimana kita ngomel tidak sampai menimbulkan luka batin kepada anak-anak, ya karena anak-anak yang cerdas itu, ya kita kan anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang membawa masa depan Islam, yang menjadikan Islam ini lebih gemilang di masa yang akan datang, dan itu hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak yang tumbuh bahagia di rumahnya. Dan anak-anak itu bahagia kalau ibunya bahagia. Maka kita perlu menjadi pribadi yang bahagia. Tadi rumusnya adalah jangan dipikirkan apa hal-hal yang harusnya nggak dipikirkan. Ya. Konsep bahagia ala Rasulullah sangat mudah. Yang penting koridor kehidupan kita itu di garis kebaikan, insya Allah Allah datangkan kebahagiaan. Jadi sumber rezeki kita pastikan halal ya. Ibadah-ibadah kita yang fardu, yang wajib kepada Allah sudah kita tunaikan. Termasuk kalau ada hutang puasa, hutang sholat itu dikodok ya. Karena insya Allah selagi kebaikan-kebaikan kewajiban dari Allah kita tunaikan, kebahagiaan akan Allah datangkan. Tapi kalau sampai ada SOP dari Allah yang kita langgar, ada masalah kita hubungan kita dengan Allah, maka itu juga akan mengurangi, bahkan mungkin merusak kebahagiaan kita. Ya, maka kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, hati kita senantiasa terpaut kepada Allah. Dalam kegiatan apapun, makanya rumah itu adalah mihrabnya bagi perempuan. Kita ngepel, ya itu ibadah kita kepada Allah. Kita piring, kayak tadi ya, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita, baik dalam bentuk materi atau bentuk apapun, yang intinya Allah akan hadirkan kebahagiaan dalam hidup kita, karena rezeki terbesar itu adalah kebahagiaan, nggak bisa dibeli. Orang walaupun dikasih uang 10 miliar, tapi kalau Allah bilang nggak bahagia, dia nggak akan bahagia. Misalkan 10 miliarnya diganti dengan kakinya, nggak mau juga ya. Artinya kebahagiaan itu adalah mutlak milik Allah, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, demikian penutup dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita di dunia sebelum nanti Allah pertemukan kita di surga insya Allah. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanu jaza untuk Ustazah Siha atas ilmunya. Doakan kami ya untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan Ustazah pada pagi hari ini insya Allah. Semoga keberkahan juga tercurah ya untuk Ustazah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, akhwat fillah, ummahat fillah. Sepertinya sudah beberapa ada yang sudah azan ya di daerah WIB ya. Mungkin WITA belum ya, belum azan ya. WITA sudah lebih cepat. Ini WIB baru azan sekarang. Baik, sebelum ditutup dengan doa, ini
ada permintaan minta tolong dibuka dulu semua videonya ya Kak. Semua peserta minta tolong dibuka videonya ya. Nah ya, nah jadi kelihatan ini. Udah siap ya panitia? Udah siap ya. Masih ada yang belum nyalain videonya tuh, kameranya. Ya. Karena untuk dokumentasi kita insya Allah. Foto dulu ya. Foto dulu atau doa dulu nih? Foto dulu foto sebentar ya. Oke. Nanti kalau dibilang 1, 2, 3, boleh bergaya ya. Oke, sebentar. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Sekali lagi ya. Ya. Yuk, yang belum dibuka videonya ini. Sekali lagi ya. Ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, syukran. Bismillah kepada panitia. Baik, sekarang kita tutup ya forum kita dengan doa insyaallah oleh Ustazah Mardiah. Pada Ustazah Mardiah kami persilahkan. Fadhil masykuran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya? Iya, kedengaran Ustazah. Sebelum berdoa, mari kita istighfar, kita tundukkan hati pada zat yang maha tinggi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hawlik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa na'udzu kami memohon petunjuk dalam segala aktivitas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ketenangan hati agar senantiasa bahagia hati ini dalam menunaikan segala amanah dari-Nya. Jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang kesedihan kami, cahaya kepadamu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah-ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Terima kasih kepada Ustazah Mardiah, kepada pemateri kita Ustazah Sita, kepada seluruh panitia dari Yusuf Redisu, alumni Akad Husnul Khatimah Angkatan 8. Kita nantikan acara berikutnya di bulan depan insya Allah ya. Seperti itu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.